Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Cak IT. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana membuat pembelajaran interaktif menggunakan Quizizz. Jadi, Quizizz itu apa sih? Quizizz merupakan sebuah website untuk membuat permainan kuis interaktif yang digunakan dalam pembelajaran di kelas, bersifat online dan fun, real time bisa kita dapatkan hasilnya, serta bisa sebagai alternatif evaluasi pembelajaran ataupun PR untuk siswa dan dapat kita pantau analisis per butir soalnya. Jadi untuk pengajar bisa menggunakan PC atau laptop untuk membuat soalnya melalui link quizizz.com. Kemudian untuk murid dan peserta bisa menggunakan PC, laptop, ataupun handphone dan bisa klik di join.quizizz.com. Kemudian keuntungan menggunakan Quizizz ini apa? Yang pertama, mudah dalam membuat game dengan gambar dan pertanyaan. Kedua, kita bisa memakai soal dari orang lain yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ketiga, minimal ada satu jawaban yang harus benar untuk setiap pertanyaannya, tapi kita bisa set nih jawaban yang benar lebih dari satu. Kemudian kita dapat membuat Quizizz ini menjadi PR untuk siswanya. Kemudian dapat kita buat dalam kelas online, jadi mirip seperti Teams. Kemudian kita bisa mendapatkan hasil yang sudah peserta atau murid-murid kerjakan dalam bentuk Excel. Kemudian berikut adalah tampilan halaman pembuatan soal. Jadi untuk pertanyaannya bisa dituliskan di sini. Jadi ada MTK, ini merupakan misalnya 2/2, lah itu bisa menuliskan lewat sini. Kemudian kita juga bisa memberikan gambar, audio, maupun video. Dan berikut adalah pilihan jawabannya. Dan kita bisa memberikan waktu, jadi per soal ini ada 1 menit, 2 menit, atau 5 menit. Bisa kita setting melalui sini. Jika sudah, kita bisa simpan. Kemudian berikut adalah tampilan halaman pengajarnya. Jadi siswa akan diberikan kode game. Jadi siswa akan menginginkan kode gamenya, atau bisa kita kopikan URL-nya dengan klik ini. Kemudian ini adalah siswa yang sudah join. Oke, kemudian berikut adalah tampilan siswanya. Jadi siswa diminta untuk memasukkan namanya. Kemudian bisa klik mulai. Nah, berikut adalah tampilan halaman kuis saat live. Jadi ini adalah tampilan pengajar ataupun gurunya. Jadi ada papan peringkatnya. Jadi Budi ini peringkat pertama. Kemudian di sini ada tampilan siswanya. Siswa ke-1 Budi, kemudian siswa kedua Doni. Oke, kemudian berikut adalah tampilan halaman hasil kuisnya. Jadi untuk tampilan pengajarnya akan seperti ini. Kemudian kita bisa unduh hasilnya dalam bentuk Excel di sini. Kemudian ini adalah tampilan hasil Doni. Dia bisa melihat pertanyaan yang sudah dia jawab. Ada 2 benar, 1 salah, dan dia mengerjakan dalam 13 detik. Oke. Kemudian berikut adalah tampilan Excel-nya. Jadi di sini ada pertanyaannya. Jadi benar, ada benarnya, incorrect, dan pertanyaan yang tidak terjawab. Ini muridnya atau pesertanya. Kemudian ini peserta, skor peserta, akurasi, mulainya kapan. Oke, jadi mari kita coba.
Oke, pertama-tama kita ke google.com terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan quizzes, kemudian kita pilih yang ini, quizzes.com. Nah, kita ada pilihan login atau sign up. Karena kita belum memiliki account, kita klik yang sign up ini. Nah, ini adalah tampilannya. Kemudian untuk mempermudah pembuatan account, kita klik lanjutkan dengan Google saja. Kemudian kita pilih akun Google kita. Kita tunggu proses pembuatannya, nanti akan ada pertanyaan bagaimana Anda menggunakan quizzes. Kita pilih yang sekolah. Saya adalah seorang guru. Nah, baik. Jadi ini adalah beranda dari quizzes. Untuk membuat soal, kita bisa klik yang ini. Di sini kita bisa membuat soal atau kita bisa membuat seperti slide presentasi di PPT. Tetapi kita buat kuis terlebih dahulu. Oke, kita berikan judul nama kuisnya, misalnya penjumlahan. Oke, kemudian pilih mata pelajaran terkait. Kita pilih matematika. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, di sini kita bisa membuat pertanyaan baru. Ada pilihan ganda, banyak jawaban, isian singkat, survei atau isi. Kita pilih yang pilihan ganda. Nah, jadi kita bisa menuliskan pertanyaannya di sini. Semisal ini 2 tambah 2 sama dengan titik. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita klik yang ini untuk pilihan jawaban yang benar. Kemudian kita bisa memberikan waktu untuk soal ini berapa detik atau berapa menit. Kita pilih yang 2 menit. Kemudian jika sudah, kita bisa klik simpan. Jadi ini soal pertanyaan ke-1 sudah kita buat. Kemudian jika teman-teman malas untuk membuat soal sendiri, kita bisa mencari jawaban di sini. Maksud saya mencari pertanyaan di sini. Misalnya penjumlahan. Nah, ini ada beberapa soal yang sudah dibuat oleh orang-orang. Kita bisa klik tambah ini. Kemudian tambah lagi ini. Kita bisa milih yang lain di sini. Ini boleh. Oke, jika sudah bisa klik yang ini untuk kembali. Jadi kita sudah memiliki 1, 2, 3, 4 soal. Kita tambah satu lagi mungkin. Jumlahan saja. Oke, yang ini. Oh, ini karena ada batasannya, kita membuat soal saja. Misalnya 5 tambah 5 sama dengan 4, 5, 10, 15.
jawabannya 10. Oke, waktunya 2 menit, simpan. Nah, kita bisa melihat pertanyaannya 4. Untuk pertanyaan 4, 37, 10, kita bisa merubahnya di sini. Kita rubah jadi 60. Kemudian ini 60. Oke, jadi kita punya 5 soal. Kemudian jika sudah, kita bisa menambahkan gambar untuk kuis. Jika tidak usah, bisa lewati. Kemudian pilihan bahasa, kita pilih bahasa Indonesia saja. Kemudian pilihan kelasnya kita pilih yang umur 12. Kemudian klik simpan. Jika sudah, klik simpan. Kemudian kita klik yang pojok kanan atas untuk menerbitkan soalnya. Nah, ini public access untuk soal-soal yang kita sudah bikin tadi. Tidak usah, kita close saja. Soal-soal yang sudah kita bikin, kita bisa melihat di kuisku sini. Nah, ini yang soal yang telah kita bikin tadi. Nah, di sini ada pilihannya klasik, kecepatan guru, atau berikan PR di rumah. Kita pilih yang klasik saja. Kemudian ada modenya, ada mode tim, klasik, atau ujian. Kalau mode tim ini nanti peserta atau murid akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian untuk klasik, mereka mengerjakan per individu. Kemudian untuk ujian, nanti akan per siswa diminta untuk login. Jadi tiap siswa mengerjakan 1 kali saja. Kita pakai yang klasik saja. Kemudian upaya peserta, berapa kali peserta dapat mengikuti tugas kuis ini, pilih yang tak terbatas saja. Kemudian tunjukkan jawaban selama aktivitas. Jadi setiap satu soal selesai, siswa akan ditunjukkan jawabannya. Kita bisa klik aktif untuk menunjukkannya atau mati untuk tidak menunjukkan jawaban benar atau salahnya. Kemudian tunjukkan jawaban setelah kuisnya. Jadi setelah kuis, siswa bisa melihat hasil mereka, jawaban benar atau salah atau tidak usah. Kita klik aktif saja, jadi nanti setelah selesai kuis, murid-murid bisa melihat jawaban mereka dan jawaban yang benar. Kemudian untuk pengaturan aktivitasnya ada kayak seperti game, kekuatan tambahan gitu. Kemudian waktu kita pakai timer default saja. Kemudian ada pertanyaan diajak, kita bisa menyalakan saja agar diajak. Oke, setelah selesai kita bisa klik lanjutkan. Nah, berikut adalah tampilan untuk guru atau pengajar bisa membagikan kode game ini 053567 ke murid
atau kita bisa membagikan linknya dengan copy sini, klik ini, kemudian kita bagikan ke muridnya. Misalnya kita juga menjadi murid. Oke, murid pertama, murid kedua. Kita kopikan. Kita tunggu, kita juga bisa mengganti tema background ini sih, tapi tidak perlu mungkin. Kemudian untuk peserta kita bisa memasukkan namanya. Jadi muridnya memasukkan nama mereka sendiri. Ini mungkin dimatiin saja agar tidak mengganggu. Ini Budi. Nah, tiap murid yang sudah join akan muncul di sini untuk di tampilan gurunya. Kemudian untuk murid kedua kita beri nama Andi. Nah, murid kedua masuk. Semisal ada nama murid yang bukan termasuk murid kita bisa mengeluarkannya dengan klik ini. Kemudian kita pilih ya. Oke, kita coba mulai saja. Jadi ini adalah tampilan untuk pengajar atau guru setelah klik mulai tadi. Ini adalah tampilan murid. Jadi murid menjawab soalnya. Oke, kita betulkan 7 ini kita salahkan. Nah, nanti akan ada berapa pertanyaan yang ketepatannya, berapa persen. Oke, kita jawab. Nah, jika murid banyak salah, ini seperti remedi. Coba jawab kembali jawaban yang salah, pilih dengan baik. Cuman diberikan satu kesempatan untuk menjawab kembali soal yang telah dijawab tapi jawabannya salah. Oke. Nah, jika sudah, berikut adalah tampilan muridnya. Nah, bisa melihat pertanyaannya. Pertanyaan yang betul dan pertanyaan yang dia jawab salah. Kemudian untuk pengajar bisa melihat nama pesertanya, ada Budi, Andi, berapa dia menjawab benar dan berapa Andi menjawab salah. Kemudian kita bisa mengunduh hasilnya. Klik. Nah, berikut adalah tampilan dari Excel-nya. Jadi ini adalah question, ini ada Budi, Andi, kemudian skor mereka, kemudian ada tab kedua, ini nama, skor, akurasi 80%, 60%.
Oke, kita kembali ke beranda. Kita close saja untuk muridnya. Jadi untuk hasilnya bisa kita lihat kembali di hasil ini. Nah, ini yang tadi. Jadi ada pesertanya, pertanyaannya apa saja. Kita bisa melihat mereka menjawabnya berapa persen dari pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian keseluruhannya. Oke, kita bisa mengunduhnya. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Mungkin untuk yang PR akan saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.